Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Dan seperti biasa kita bertiga selalu berbincang-bincang mengenai informasi tentang adat istiadat nilai budaya yang ada di suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelumnya udah Bapak mulai jangan lupa diklik di tombol subscribe kita dan di share dengan yang lainnya supaya lebih termotivasi kita untuk mengupload video-video yang unik lainnya. Ada Bapak mulai? Yuk pun. Iya. Ada Bapak mulai? Yo, jangan lupa informasikan juga. Di sini ada kawan kita, ya, Kando Yasir, dan juga narasumber kita, Kando Yusrica. Ya, selamat sore untuk kalian berdua. Nah, kita selalu berbincang-bincang tidak terlepas dari nilai tradisi dan budaya. Dan kali ini di dalam rangkaian pernikahan tentu kita selalu banyak mengingat dan mengenang yang namanya rentetan adat-adat istiadatnya. Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam pernikahan tersebut. Nah, di sini makna baju pesalin ya. Pesalin. Nah, makna baju pesalin itu dalam adat pernikahan suku Kayu Agung. Wow, unik nih anu Bapak mulai. Ya bagi yang nak buat film silahkan di Jakarta sana mungkin ada sutradara, ada seniman-seniman yang nak ngangkat cerita ini lebih bagus lagi anu Bapak mulai. Ya. Kalau itu Kando Yusrijal. Iya. Ya, Jamuap pengen nanya itu mengenai masalah pesalin yang selalu berganti-ganti. Ya, pengantin itu selalu berganti-ganti baju dan entah baju yang model mana diganti dan berapa kali diganti. Nah, itu apa itu yang disebut dengan pesalinnya itu? Oh iya. Baiklah. Dia ya. Iya. Kalau kita berbicara masalah istilah-istilah dalam adat istiadat pernikahan dalam masyarakat suku Kayu Agung itu memang tidak pernah ada kata putus dan berakhirnya. Ya, karena di dalam pernikahan itu ada saja hal-hal yang sifatnya berupa istilah. Tapi istilah ini menyangkut masalah nilai tradisi. Nah, tadi dikatakan ada istilah baju pesalin. Baju pesalin ya. Kalau kita mungkin secara orang awam kan, yang kata pesalin itu ya gantian ya, pergantian kan. Nah, tetapi di sini beda. Baju pesalin dalam adat pernikahan masyarakat suku Kayu Agung itu adalah suatu baju yang dijadikan simbol atau tanda kekeluargaan. Itu ya, itu pesalin. Ya. Mungkin kan sih ditanya-tanya ya karena beliau hadir di sini untuk bantu jawab, untuk nanya-nanya juga karena beliau juga bukan dari suku asli Kayu Agung. Nah, jadi kira-kira Kayu siapa yang berhak menerima baju pesalin ini? Nah, baju pesalin ini ya terjadi pada saat pernikahan ya, dan yang berhak memakai baju pesalin ini itu adalah keluarga besar daripada pihak mempelai laki-laki. Mulai dari keturunan pertama, kedua, ketiga, mungkin sampai keturunan kelima bisa, kan? Nah, jadi dari cicit, buyut, kakek, nenek dan sebagainya. Jadi garis keturunan inilah yang akan memakai baju pesalin tersebut sebagai simbol. Tadi dikatakan bahwa simbol ya, bahwa ini keluarga ini. Nah, pemberian itu ikhlas atau memang ada imbalannya tuh? Nah, pemberian ini ya itu sebenarnya kembali kepada kesepakatan. Yang memberinya ini bukan dari pihak laki-laki untuk mereka, bukan, tetapi dari pihak calon mempelai perempuan memberikan pesalin tersebut kepada pihak calon mempelai laki-laki, kan? Nah, tadi dikatakan bahwa apakah ada imbalan? Iya. Ya. Nah,
Sebenarnya yang namanya pemberian baju pesalin itu dalam adat ya Kayu Agung itu tidak ada dipaksakan atau ketentuan. Nah, kamu harus dikasih baju ini, nanti kamu harus bayar sekian, tidak ada ya. Ya. Karena sifatnya lillahi ta'ala dalam rangkaian adat. Iya. Tapi itu biasanya baju pesalin itu sekali pakai itu ya. Iya. Nggak mungkin akan digunakan lagi untuk pesalin yang lainnya ada ya. Tidak, ya. Tidak. Ya. Untuk kondisi sekarang ini, Pak Yus, kan ada siapa yang dulu. Untuk kondisi sekarang di zaman milenial, anak milenial ini masih tetap berlaku. Iya. Pesalin ini. Yang namanya istilah pesalin ya, sampai sekarang dalam masyarakat suku Kayu Agung itu dalam persedekahan pernikahan itu masih berlaku. Hanya bedanya ada pergeseran nilai daripada baju pesalin itu sendiri. Nah, kalau zaman dulu di tahun katakanlah tahun 80-an ke bawah ya, itu baju pesalin itu hanya satu bentuk. Bentuknya itu kain lebar yang dijahit segi 4 dengan tangan lebar kan. Nah, ini yang membedakannya garis keturunan itu mungkin warna. Nah, kalau warna kembang-kembang kemerahan mungkin ini dari sebelah orang tua laki-laki mempelai laki-laki. Mungkin yang warna kuning dari orang tua perempuan, dari calon mempelai laki-laki kan. Jadi ini yang membedakan. Tapi sekarang berhubung perkembangan zaman kan, mungkin ada mengambil istilah praktisi kan, dan baju tersebut mungkin bisa digunakan dalam keseharian kan, maka kebanyakan sekarang diganti posisi baju pesalin yang bentuk yang sebenarnya diganti dengan bentuk-bentuk baju-baju batik yang sifatnya beli jadi kan. Nah, hal ini di Wahab ya, mungkin akan timbul suatu perasaan dari yang menerima kan. Benar. Maka dia menimbang baju tersebut. Benar. Kadang mungkin ya kalau harga baju batik itu mungkin dibeli 75.000 per potong kan? Per potong. Ya. Mungkin bagi yang penerimanya mungkin saya akan memberikan 75.000. Iya. Mungkin dia bisa 100 kan sebagainya. Benar. Nah, tetapi ini pun tidak dipaksakan oleh yang memberi. Iya. Ya. Itu kan bukan hanya dasar, katakan doi sejalta bukan hanya dasar saja, tapi itu kan perlu jasa penjahit juga kan. Benar ya. Nah, jadi dihitung, dikalkulasikan dana, berarti kalau habis sekian, berarti saya paling kecil atau minimal saya harus memberikan sekian. Jadi tujuan dari baju pesalin itu untuk apa itu kan? Ya tadi tujuannya adalah sebagai gambaran bahwa yang memakai ini nanti akan berbaris, berbaris menerima kehadiran daripada pihak mempelai perempuan yang datang ke tempat mempelai laki-laki, diundang untuk menghadiri upacara secara langsung ijab kabul. Yang namanya ini adalah rombongan ungayan. Ya, dulu sudah kita bahas adalah ungayan dan bungayan kan. Nah, tapi tadi menyambung apa yang diungkap oleh Diasir kan, apakah ada perbedaan-perbedaan sekarang kan untuk yang memakai kan? Ya, kalau dulu fokus yang namanya berhak memakai pesalin tersebut adalah benar-benar utuh garis keturunan. Tetapi setelah tahun 80-an sampai sekarang, ini sudah merambah ke hal-hal lain yang sifatnya, ini sahabat. Sudah ada pergeseran. Iya, pergeseran. Ini saudara angkat anak saya. Ini mungkin kepala dinas tempat saya bekerja. Jadi diberikan bahkan Cina pun diberi pesalin. Nah, makanya sekarang identik ya. Orang sudah agak jarang menggunakan pesalin tersebut karena ada beberapa info mengatakan pesalin itu untuk nyari duit. Pancingan ya. Jadi kalau kita memberikan, paling kita minta imbalan balasan. Gitu. Mungkin agak mirip-mirip dengan istilah kue mampu itu. Diberi, tapi semalakaman juga ya sebenarnya. Walaupun tidak ada paksaan, tapi itu memang ada memang ke arah sana gitu ya. Nah itu kue mampu ya.
istilah dalam kayu agung itu kanon mabu kan. Itu merupakan juga rangkaian bagian daripada istilah dalam pelaksanaan akan berlangsungnya akad nikah. Nah, pernikahan itu yang nak kita bahas kali oleh Bapak Maulimonai. Baik, kalau itu oleh Bapak Maulimonai, mungkin apa namanya ada informasi terakhir dari Kanwil Sizal mengenai masalah mempertahankan dan melestarikan dari adat dan nilai tradisi yang ada di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering ini, khususnya mengenai pakaian pesalin. Ya, kita harapkan kepada masyarakat kita yang ada di luar daerah Kayu Agung dan dimanapun berada, kenalilah budayamu dan cintailah leluhurmu dan gali kembali apa-apa yang pernah ada di masyarakat kita tentang terutama itu masalah pesalin. Dan pesalin jangan sampai disalahmaknakan. Pesalin sebenarnya dalam hakikat sedekah itu adalah sebagai simbol bahwa itu adalah masih ada hubungan kefamilian. Jadi kita jangan sembarang menjadikan pesalin itu sebagai bagian daripada untuk katakanlah mencari imbalan, balas jasa dan sebagainya. Wah, itu luar biasa Bapak Maulimonai. Ya, kalau itu Bapak Maulimonai, kita akhiri dulu bincang-bincang kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.